Oke, halo semua. Hari ini kita dari kelompok 21 ingin melakukan TW-TW bersama dengan Satpam yang menjaga gerbang Kutek. Saya sendiri Fabianus Kinkarnaen dari Teknik Biomedik 2025. Saya Cindy Alahmukorta ini dari Teknik Komputer 2025. Saya Syafiq Al-Hakim dari Teknik Komputer 2025. Saya Joseph Ignatius Ferdinand Pelayalu dari Teknik Komputer 2025. Saya Muhammad Akmalul Zuhair, Teknik Komputer 2025. Saya Fahri Muhammad Zaki, Teknik Komputer 2025. Kenalkan, nama saya Rodinal Muhtarolia dari Teknik Komputer 2025. Halo guys, perkenalkan, aku Warah Akbar Satria, Teknik Komputer 2025. Perkenalkan, nama saya Nazira Hurijatul Haryani dari Teknik Biomedik 2025. Sekarang kita akan TW-TW sama Satpam guys. Nah, King Fabian sedang wawancara kayak meminta izin kepada ini biar kita cari TW-TW. Let's go. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Agus. Oke. Jadi mungkin boleh diceritain dulu sih dari bapak-bapak kerjaannya di sini ngapain gitu. Jadi kalau tiap pagi itu biasa kita nyebrangin yang pada kos di sini, nyebrangin ke sana. Dari jam berapa Pak Bemen? Biasanya dari pagi tuh Mas. Dari jam 5 sampai jam 5-an. Sampai dia masuk kuliah lah. Udah masuk kuliah di sana itu. Oke. Udah berapa lama Pak? Kalau saya dari tahun 96. Oh, Iya. kalau Bapak Kalau saya dari tahun 2016. dari 2016. Tapi alhamdulillah lancar ya. Amin, lancar. Lancar. Ada apa gitu cerita gitu tentang kerjaan Bapak gitu yang menarik gitu buat diceritain. Kalau saya kan dari PLK ini kan pindah-pindah Mas ya. Oh, PLK tidak Iya, ntar saya di sini, ntar bisa ke Salemba, dan bisa ke rumah rektor. bisa pindah ya. Saya dari tahun 96 sudah muter-muter kemana aja nih Mas? Oh, udah betul-betul. Nah, ke Cikini tuh. Ke Cikini juga. Ke Cikini. Iya. Mungkin kalau dari Bapak sendiri gimana sih pandangan Bapak terhadap kita mahasiswa gitu, apakah emang kadang ada yang Bapak keluhin gitu tentang mahasiswa misalnya nyebrangnya Ada banyak sekali. Pertama nih, mohon maaf ya. Kalau kadang kita nyebrangin, saya udah begini, Mas nyebrang. Kadang-kadang dia pakai headset itu. Oh, Itu yang bikin kendala. Kadang-kadang kita kan nggak dengar tuh pakai headset. Iya. Mas, kadang-kadang kita udah ini dia baru nyebrang. Gitu. Kalau dari Pak Ben. Ya kalau dari kita lihat dari sisi dari mahasiswa ya, rata-rata juga susah apa ya, bisa diatur lah, susah diatur, susah mengerti sama mahasiswa juga. Bagaimana kita yang paling uniknya di antara mahasiswa ya, hanya kadang parkir ya. Oh, parkir liar emang sih. Ini di mana tuh Pak kalau parkir kayak Parkir liar ini sebenarnya kalau kita ajukan kemana sebetulnya ke tempat parkir yang telah ditentukan, tapi yang lebih manusia lebih pintar, lebih pintaran dia daripada kita kalau kita bilang. Maksudnya tahu saya sih masih udah paham ya. Soalnya kan ini saya tambahin lagi. Kalau itu di tanda udah parkir kun tuh kan parkir kun tuh dilarang parkir. Kadang-kadang mahasiswa sendiri tuh kadang-kadang Iya. geser sama dia. Digeser. Jadi itu mengganggu arus masuk bis kuning, kan kasihan yang mereka pada mau naik bis kuning, kasihan. Jadi terhambat lagi bis kuningnya. Terus yang kedua, saran dari kita petugas ya, hindari memakai handphone sambil jalan, Nah, apalagi itu. kalau menyeberang. Nyebrang. Nah, suatu saat kita nggak tahu, kita nggak tahu kapan apesnya di kalender juga nggak ada itu nama apesnya terjadinya itu. Tiba-tiba ditabrak mobil yang disalahkan siapa petugas tetap. Itu yang Sebenarnya saya pengalaman Mas. Saya dinas di Pos Peron sana tuh, stasiun UI. Oh. Nah, itu sampai saya udah nih. Udah pulang, terus refleks motor. Akhirnya saya bawa ke sana. Untungnya itu mau tanggung jawab sama UI lagi. ya. Dia nggak kuliah, si mbaknya juga nggak kuliah. Karena
ini handphone. Karena handphone sambil berjalan. Pernah saya juga pernah kejadian di Tarun juga, kejadian ditabrak bis. Sama HP juga, HP juga. headset. Jadi emang ini ya emang betul Fatal itu, fatal. Dia emang kalau misalnya sebisa mungkin kalau lagi di jalan atau di jalan gede gitu ya itu karena ini dulu Ya kalau dulu lah paling bahasa sepersekian detik lah itu paling. iya dibandingkan kita harus lama gitu kan di rumah tangga ya. Mungkin dari bapak-bapak sendiri kira-kira menjalani pekerjaan ini kira-kira ada senang atau ya emang biasa aja gitu rutinitas. Senang. Karena itu pekerjaan saya, jadi gue senang Kita aja. senang ya. Gue senang. Sama kalian kuliah nih, kuliah kalian harus senang. Tuh, gue senang. Kalau boleh nanya, hal yang paling berkesan untuk Bapak itu kayak apa? Kayak pengalaman menarik atau kayak ada yang berkesan lah yang penting. Berkesan waktu itu ada seorang ibu-ibu mau hamil. Waduh. Tapi saya sempat ngantri juga tuh. Dulu belum ada klinik di sini nih. Klinik waktu itu dekat rumah sakit UGI. Ya sekitar tahun 29 kalau nggak salah. Saya anterin ke sana klinik, kebetulan udah. Akhirnya lahir di sana. Nggak salah. Kalau ini apa pengalamannya? Ya pengalaman saya banyak. Kalau kita ceritain dari sini bisa habis 5 gelas kopi kan? Banyak banget. Tapi kalau saran saya, cuman hanya saran saya dari saya ya, kita hanya bagaimana mahasiswa UI supaya aman. Kita hanya bisa mengamankan aja. Contohnya menyeberang, sarankan berhenti dulu main HP. Iya sih. Terus yang kedua, parkir, jangan parkir sembarangan. Kita nggak tahu malingnya kapan datang, lebih pintar maling daripada kita orang yang Iya. kita hindari. Cuma sih itu aja sih kalau saya. Cara saya sih gimana caranya mahasiswa itu biar lebih nyaman, enak belajar. Bapak mau bertanya? Iya. Pernah ketemu kayak pelaku pencurian gitu ya? Saya di pos teror pernah nangkep maling laptop. Waduh. Ya, kebenaran yang punya laptop itu orang fakultas fisip. Ditangkap itu 5 orang. Oh, 5 orang. Jadi main inilah satu. Sekarang kita berdomel nih. Iya. Dioper sini. Sebenarnya saya lihat dari pos pantau itu kan mencurigakan nih. Akhirnya saya samperin. Benar akhirnya nggak lama laporan orang fisip. Udah. Nggak lama sebulan saya di sidang di Kejaksaan Negeri Depok. Alhamdulillah HP-nya pulang kembali. Jadi kembali di semula lagi. Siap. Cuman kacanya udah pecah mas. Kacanya udah pecah. Ya, kaca pecah, kaca sampingnya. Ya, saya jadi himbau lagi nih kepada para mahasiswa yang akan parkir, mohon maaf nih, barang-barang berharga dibawa aja dulu. Oke. Ya. Kalau teman kami yang punya mobil nih, dibawa aja, biar nggak mancing-mancing itulah pelaku. Karena sepersekian detik loh kalau mancing itu. Karena orang kan naruh laptop sembarangan. Saya sebentar aja mau ke kampus, naruh laptop di mobil belakang. Bisa dibobol ya? Kenapa? Bisa dibobol gitu juga mobil. Maksudnya? Kalau ada barang berharga di mobil. Iya harus dibawa aja lah. Walaupun bangsa 20 menit dibawa aja barangnya, jangan sampai ditinggal. Sekali lagi jangan sampai ditinggal barang berharga. Oke. Di sini tuh pernah kemalingan motor atau enggak? Motor. Sekitar sini. Kalau kemalingan motor, Kalau di daerah sini sih ada, kalau di sini belum ada. kalau daerah sini belum ada, tapi kalau daerah kayak di daerah Palembang Barat ada Pak. Sebenarnya sih kalau yang tahun-tahun kemarin ya, dari tahun-tahun. Kalau saya sekarang ini udah nggak ada, tahun kemarin mah ada yang kemarin. Untuk mahasiswa juga. kadang mahasiswa sendiri, tapi guru-gurunya Ya. itu kunci lupa. Jangkau di Nah, Itu motor. sering. Kayak saya sini nih, kayak itu patroli, ada aja kunci Ada. ngambil. Iya. Tapi guru-gurunya itu. Kadang telat ya Pak. Itu kadang mahasiswa juga kan masih buru-buru, waduh kunci ketinggalan itu kan. Jadi kalau pakai motor santai dulu, apa nih yang belum mau, kalau udah relax bawa. Ya kalau setidaknya buru-buru ya ngomong aja sama petugas saya mau buru-buru Pak, kita bikin
betul. Iya, kan. Kasihan orang tua beli yang mampu beli motor bukan pakai jauh bos. Iya sih. Apalagi kalau kayak laptop, handphone. Iya. Mending kalau orang kaya lagi juga apa-apa kita sadar sendiri kita masih kekurangan duit untuk pernah beli. Nah ini Pak, menurut Bapak juga daerah paling rawan pencurian itu di area mana aja? Ya, apa? Setiap daerah rawan. Kalau yang Di mana ada kesempatan itu kan ada ini, kita Iya. harus mobile terus. Nah, Nah. gitu. Kalau kita mobile, ya mereka mikir, oh iya ada petugas nih, Iya. gitu. yang penting jangan parkir di jalan raya. Nah, itu. Ya, itu Nah, dia. ya, kadang-kadang Mas Yuan kita bilangin, Mas, tolong Mas ini nih. Besok-besoknya ada lagi tuh motor. Iya. Carilah ya petugas yang ada petugasnya. Gitu. Lebih aman, lebih safety, gitu. Walaupun mahasiswanya nggak mau ngomong, tapi ada petugasnya di sampingnya itu aja. Yang penting kita lihat pantau, yang parkir di sono kita petugasnya di siapa yang lihat. Kasihan. Satu mobil juga kalau malam di situ tikungan itu tuh kan jadi menghalau arus bis kuning. Kadang kita arahin lagi ke sana. Kasihan tuh bis kuning yang mau naik bis kuning terhambat juga. Mohon ya kalau ada punya teman-teman yang punya mobil kendaraan, tolonglah. Kalau dia ada pun itu dilarang parkir namanya. Iya. Atau geser aja kemana. Tapi itu bisa dideret nggak Pak? Kalau mobil parkir sembarangan gitu? Kalau zaman Prof Anondo, pimpinan saya itu bisa. Bisa Mas. Prof Anondo itu kan dari Fakultas Teknik Kimia dulu, pimpinan saya dulu. Itu bisa. Daripada, Pak, ini izin, ada mobil, udah derek langsung. Kita derek ke gedung biru. Kalau sekarang kita Ya nggak bisa ya. nggak bisa. Tidak ada aturan Kan beda pimpinan, beda gaya. Betul. dan beda kebijakan. Gitu. Beda kebijakan. Mungkin saya mau nanya Pak, Bapak ini jam kerjanya dari kapan sampai jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Kalau saya dari jam 8 sampai jam 4. Kalau kita masih dari jam 8 pagi sampai jam 8 hingga siang. Berarti kalau lebih dari jam 8 malam itu udah nggak ada pemantauan dari petugas? Ada yang kampusnya kan langsung ganti ya. Oh, Shift malam ya. Shift malam. Namanya shift malam. berarti petugasnya ada 24 jam ya Pak? Ah, Ada 24. 24 jam. Tapi kalau mahasiswa lihat ya sebenarnya dilihat kosong. Fasilitasnya sapamnya sebenarnya nggak terpampang kelihatan. Nyari tempat yang gelap, kalau kelihatan banget kan kita mari kan tahu kita sama di sana. Iya ya. Makanya dibilang lebih kita mati daripada kita lagi warna. Benar juga. Kita jaga. Iya sih. Ada lagi. Ayo. Pengalaman horor ada. Coba Bang, ceritain. Pasti. Coba Bang ceritain satu Pak. Apa nih? Yang horor. Horor. Nah, saya baru pertama kali masuk nih jadi Iya. petugas. Saya itu dinas di Puskiwa, atau Puskiwa kan? Iya. Oh, Pusat tahu. kegiatan mahasiswa tahu. Iya, iya. Itu belakang Stadion UI. Iya. Yes. Itu dulu masih hutan Mas. Tahu Masih belakang? hutan. Masih hutan. Itu stadion juga belum dipagerin. Banyak pohon bambu, pohon beringin gitu. Nah ceritanya nih jam 10 saya mau beli nasi goreng di Kuke. Tahu Kuke? Oh, tahu. Apa Kuke? Fokusan kelurahan. Hah? Fokusan kelurahan. Pusat kelurahan. Pada saat mau jalan itu bau wangi apa sih? Yang horor Pak. Sampai Tuh nih tadi mau jalan muncul bayangan putih banyak sekali Mas. Putih banyak. Apa saya bilang? Itu masuk pun bambu udah hilang. Akhirnya saya balik lagi. Ya, balik lagi. Iya balik lagi udah. Pagi-pagi baru saya ceritain sama teman saya. Nggak jadi saya beli nasi goreng. Nggak jadi. Trauma. Tapi Lah. besok-besok ya namanya perkenalan kan makhluk halus kan kalau nggak diganggu kan Iya, iya. masing-masing alam aja udah. Iya. Ya udah akhirnya biasa lagi. Tapi di hutan ini ada yang aneh-aneh nggak? Pak Batman mungkin punya pengalaman. Kalau saya mah Mau apa di Salemba apa di mana Pak Batman? sebenarnya kalau saya itu nggak bisa melihat yang namanya halus nggak bisa. Iya. Tapi kalau yang bagian dirasa namanya kursi jalan ya sering itu daerah Cikini. ya. Mikrobiologi namanya. Mikrobiologi. Langsung Cikini depannya itu punya UI juga. Iya. Itu berapa kira-kira 4 tahun
marah kita buka sepatu tim. Tim bukan. Balik lagi, jadi balik lagi. Saya coba dikit kursi balik lagi. Taruh sekitar 2 jam lagi di meja diangkat putih, laptop dinyalain. Tapi saya memang benar-benar nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Tapi kalau kayak kursi jalan, udah sering. Kayak jalan nangis bayi apa gimana? Bayi lagi nangis. Oke, suara. Iya suaranya suara. Lihat ketawa. Tapi kalau lihat hidupnya nggak bisa. Iya. Misi Pak, izin bertanya. Kalau boleh tahu tim Bapak ini ada berapa petugas Pak? Kalau tim saya itu kalau di Salemba ya sendiri. Salemba sendiri. Setiap malam. Setiap Nggak ada teman. Pokoknya kita sendiri itu nyawa di hutan. Datang balik juga kita dihadapi. Itu kalau di Salemba. Kalau di sini kan masih ada yang bantu kayak ini. Kalau sono mah sendiri. Oke. Pernah sekali-sekali itu dia beberapa sekitar 2 bulan maling naik ke atas lantai 3. Itu nggak bawa apa, dia bawa becek. Kita udah nyampe pas posisi lagi main HP, becek udah di kepala. Wah, susah sih. Mau kita paksa. Itu karena kita dengan tenang kita bilangin ada CCTV itu juga, akhirnya malingnya nggak jadi. Dia menyerah sendiri dan dia menyerahkan ke polisi. Masalahnya warga situ juga. Oh. Siapa sebenarnya? Saya ya. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau boleh tahu Pak, di Salemba itu memang sendiri ya buat jaganya gitu. Iya sendiri. Ada yang enggak, ada yang Ada yang ya, ada yang berkurer. Ya kan? Mungkin saya mau nanya Pak terakhir Pak. Ini kan saya tadi dengar Bapak udah kerja dari tahun 96 ya Pak? Iya. Nah itu apa sih Pak yang bikin Bapak bertahan di kerjaan yang sama sampai sekarang Pak? Biasanya orang tuh bosan atau jenuh gitu. Memang ini sudah kerjaan saya. Kita bikin semangat aja. Dibikin Kita semangat gembira. aja. Kalau kita bikin lemes gimana? Sama ya kamu kuliah. Kamu kuliah, wah saya mau ngejar cita-cita nih. Masa kamu saya harus bikin semangat. Gitu. Iya. Bikin semangat saya itu anak saya, istri saya. Oh. Bikin semangat. Keluarga lah ya Pak intinya. Siap, Mas. Bikin semangat aja. Oke. Mungkin karena udah kelar, mungkin boleh diserahin dulu itu gorengan sama itu. Tolong. Mungkin ini sedikit dari kita ya Pak. Untuk Bapak, makasih udah ngeluangin waktu buat mau ditanya-tanyain ya Pak. Siap, Mas. Ya, ada. Makasih. Ini ada sedikit suguhan buat Bapak-bapak sekalian. Makasih ya Pak. Ya, terima kasih banyak nih ya. Ya. Siap. Makasih banyak ya Pak.